Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Saya ingin mengajak saudara untuk mengawali khotbah kita hari ini dengan memperhatikan satu ayat dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Roma pasal 8 ayat 14 itu berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapa di antara saudara yang seperti saya, ketika kita kecil kita pernah dijuluki pelari tercepat di komplek perumahan kita? Ada? Pelari tercepat di komplek perumahan? Oh, emang gak ada bakat-bakat atlet di sini kecuali saya sih. So saya ini waktu kecil, saudara, kurang lebih SD kelas 5, kelas 4 ya. Saya ini pelari tercepat di komplek perumahan saya. Saya lomba lari dengan si Bayu, lomba lari dengan si Deden, saya selalu menang. Bahkan mama saya bilang saya anak yang hyperaktif. Karena genteng rumah orang saya naikin. Ya, pokoknya saya aktif sekali. Saya pergi pagi pulang sore bukan kerja tapi main. Sampai satu ketika diadakanlah lomba lari maraton sekecamatan. Saya ikut, saya bilang lawan si Bayu masih Deden aja saya menang apalagi lomba-lomba begini. Jadi saya ikutan, saya bilang papi saya mau ikut lomba lari ini. Ketika akhirnya dimulailah hari perlombaan itu. 1, 2, 3. Wah semua pada lari. Saya lari dengan segenap hati saya. Gak nyampe seperapat itu udah ngos-ngosan saya. Saya nanya sama panitia, sejauh kene A? Gitu ya, karena kan di Bandung ya, orang Sunda. Masih jauh gak ini A? Masih jauh atau baru dimulai. Saya coba lari lagi. Tapi makin lari makin ngos-ngosan saya. Capek ah. Akhirnya saya bilang aduh. Saya nggak tahu apa pertolongan Tuhan atau apa. Saya lihat di sebelah kiri ada tukang cendol. So saya mampir sebentar beli cendol dulu deh. Haus. Saya beli cendol, minum cendol sampai saya lupa bahwa masih ada perlombaan. Ya singkat cerita saya tetap sampai garis finish dan saya sampai pertama saudara. Karena saya naik mobil pick up sama teman saya si Bayu ya. Mumpung si Bayu sama bapaknya naik mobil pick up, bapaknya lewat naik aja bareng. So saya nggak nyangka bahwa ternyata lomba lari ini beda dengan lomba lari yang biasa saya menangkan. Ternyata lomba lari ini itu perlu lebih daripada sekedar semangat, gairah. Saya perlu strategi. Dan saya perlu nafas yang baik untuk bisa menjalani lomba lari ini. Apalagi kalau mau menang. Tapi kan kita juga gitu ya. Sebagai contoh deh. Di sini kan dari wajah-wajahnya pasti pernah pacaran lah ya. Walaupun banyak yang diputusin di sini kan. Nah saudara ingat gak waktu saudara pacaran? Paling ketemu sama pacar saudara kan 4 jam. Udah itu kan pulang ke rumah masing-masing. Tapi kan karena sudah cuma ketemu sebentar itu loh. Saudara besoknya aduh kapan ketemu dia lagi ya. Bahkan baru sampai rumah aja langsung ditelepon. Kamu udah sampai rumah? Baru sampai ini. Oh iya, terus ngobrol lagi di telepon. Besoknya ketemu lagi cuma 3 jam, aduh sebentar banget ya. Besok ketemu cuma 2 jam, aduh kok sebentar sekali ya. Kita pengen ketemu dia. Sampai kita bilang sama pacar kita, I want to be with you forever. Saya pengen when I lay down, I open my eyes, you are the first one that I see. Kamu orang pertama yang saya lihat. Ketika akhirnya kita menikah, kita bilang kenapa saya lihat dia terus. Lihat dia lagi. Di kamar mandi ada dia, kamar tidur ada dia, ruang tamu ada dia. Lebih-lebih dari Tuhan dia ini. Dulu kalau ditelepon, kita senang dia panggil nama kita. Yosef, gitu. Esther, gitu ya. Tadi yang jadi WL kan istri saya itu. Ya kita kan gitu ya, saya tuh suka senang dia panggil-panggil. Sampai satu ketika kita cepet-cepet berharap dia dipanggil Tuhan. Karena ternyata pernikahan itu lari maraton. Pacaran itu sprint. Ternyata ketika kita menikah kita baru sadar bahwa ini ngos-ngosan saya menikah ini ya. Kok gak selesai-selesai ini, kapan selesainya di pernikahan ini. Gitu ya. Dulu waktu masih kuliah kita punya mimpi begitu besar. Saya kuliah bidang teknik.
teknik industri, teknik fisika, teknik kimia. Ketika kita kerja, benar. Bukan teknik memang. Tapi di pojokan, di gang paling pojok, reparasi TV dan radio. Kita pikir kenapa menjadi begini? Ya, kita mulai bertanya-tanya tentang arah dan tujuan hidup. Kita mulai bertanya-tanya tentang kenapa perjalanan ini begitu sulit dan saya kok ngos-ngosan jalaninnya. Kenapa saya harus terjebak di dalam satu perjalanan kayak begini? Nah, saudaraku, ketika Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat ini sedang bicara begini loh. Kamu tahu enggak? Kalau kamu pengen jadi juara lari maraton, kamu perlu pelatih. Kalau cuma sekedar lomba komplek, gak perlu pelatih, kamu bisa. Tapi kalau kamu masuk kepada perlombaan yang sebenarnya, kamu seperti dikatakan dalam kitab 1 Timotius, kamu mau jadi atlet, kamu mau jadi prajurit, kamu mau jadi pejuang, kamu perlu pelatih. Kalau kamu gak punya pelatih, kamu gak punya pembimbing, kamu gak punya pemimpin, kamu gak bisa. Saudara tahu bahwa Roma 8 ayat 14 berbicara kepada kita tentang satu pribadi yang mau menjadi coach buat kita. Dia mau menjadi counselor buat kita. Dia mau menjadi helper buat kita. Namanya Roh Kudus. Amin. Ada 3 arti ketika kita bicara tentang dipimpin. Kata dipimpin dalam bahasa Yunani artinya agontai. Katakan agontai. Agontai memiliki 3 arti. Pertama, digerakkan. Kedua, dibimbing. Ketiga, diarahkan. Katakan bersama-sama dengan saya, digerakkan, dibimbing, diarahkan. So pertama-tama, orang sebelum bisa dipimpin Roh Kudus, dia harus bisa digerakkan dulu oleh Roh Kudus. Digerakkan itu artinya dimotivasi, dibakar, dibuat bergairah dengan kehidupan. Kalau saudara di sini pemimpin perusahaan, pemimpin di sebuah kantor, pemimpin dalam pelayanan, saudara mungkin pemimpin dalam rumah tangga, saudara akan menyadari bahwa kalau saudara bertemu dengan orang yang digerakkan pun sudah tidak bisa, saudara nggak bisa bimbing dia. Karena dia sudah tidak punya motivasi. Kamu pelayanan pengen apa? Apa ya Pak? Paling karena saya malas di rumah. Kamu menikah tujuannya apa? Dan gak ada tujuan sih nikah sekarang, cuma nunggu kapan dia dipanggil aja sih Pak. Nah, kamu sekarang kerja di sini, kenapa kamu masih kerja di sini? Ya habis mau kerja di mana lagi Pak? Umur saya udah 43 tahun. Saya keluar dari sini kan gak ada yang mau nerima saya lagi. Kita punya banyak alasan untuk menjadi pribadi yang gak bisa digerakkan lagi. Kita punya banyak alasan untuk menjadi pribadi yang gak punya motivasi lagi. Dan ketika kita menjadi orang yang tidak bisa digerakkan, dimotivasi, kita gak bisa dipimpin. Kita stuck seperti seorang pegawai yang nungguin toko saudara sambil main Mobile Legends. Kamu tuh kalau kerja yang benar, iya tante. Itu nanti kalau ada customer datang lihat kamu lagi main-main begitu gak diledangin gimana nanti? Iya tante. Dia gak punya motivasi. Kalau dia gak punya motivasi, saudara gak bisa mengatakan apapun tentang target toko atau perusahaan. Dia gak peduli dengan target saudara. Dia gak peduli dengan mimpi saudara. Dia gak peduli dengan rencana saudara. Kenapa? Karena dia pun sudah tidak memiliki motivasi. Saudara tahu kenapa penting bagi kita menjadi orang yang bisa digerakkan Roh Kudus? Karena kalau dia bisa menggerakkan kita, dia bisa membimbing dan memimpin dan mengarahkan kita kepada tujuan. Amin. Saya nonton sebuah film Mandarin di Netflix. Judulnya Uprising. Awalnya saya tuh gak suka nonton film Mandarin begitu ya, karena film Mandarin tuh saya pikir kayaknya gak bagus-bagus gitu ya. Kecuali To Leong To sama Yoko tangan sebelah buntung itu oke lah. Di luar itu gak ada yang bagus lagi film Mandarin kayaknya. Sampai saya nonton film ini. Awalnya
saya nonton ada seorang pria paruh baya, dia seorang suami, seorang ayah, dia juga seorang anak karena orang tuanya tinggal sama dia. Dia punya pekerjaan bagus saudaraku. Pekerjaannya bagus, dia punya orang-orang yang dia pimpin, dia bekerja di bidang IT. So semuanya baik-baik aja, anaknya mau masuk sekolah internasional, istrinya gak usah kerja karena dia bisa menyediakan semua. Papa mamanya gak usah kerja capek-capek karena dia bisa menyediakan semua. Sampai satu ketika dia mengalami pemutusan hubungan kerja. Di film itu dia ambil kursi, dia lempar kursi itu ke jendela sampai pecah. Dia marah-marah, dia bilang saya sudah berjasa buat perusahaan ini. Sampai bertahun-tahun saya kerja di sini, sekarang saya dipecat begitu aja. Di tengah-tengah di mana dia marah-marah, dia mesen GoFood. Di sana namanya bukan GoFood ya. Dia pesen GoFood. GoFoodnya telat nyampe, dia maki-maki tukang GoFood, kamu gak bener, kamu datang terlambat. Dia buang makanannya. Singkat cerita dia marah-marah, dia gak kasih tahu sama istrinya bahwa dia dipecat. Sejak hari itu dia bingung dengan jalan hidupnya sendiri. Sekali waktu ketika dia lagi kebingungan, dia lihat tukang GoFood di sebelah lagi TikTokan. Kok ini orang bahagia banget gitu ya, cuma GoFood doang. Terus dia tanya, kerja kamu apa ini? Ya ini Pak, saya ngantar-ngantar makanan, dia bilang. Oh, dapat berapa kamu tiap bulan? Gitu. 15.000 yuan Pak, katanya. Hah? Dia pikir, 15.000 yuan itu istri saya bilang, itu cukup untuk biaya sebulan dan anak masih kuliah. Masuk sekolah internasional. Hebat juga nih. Akhirnya dia bilang, saya boleh tahu nggak kerjaannya kayak gimana? Dijelasin. Terus orang GoFoodnya kan nanya, Bapak mau kerja di sini juga? Enggak dong, enggak, mau nanya doang. Gitu ya. Dia gengsi. Tapi satu ketika keadaan memaksa dia untuk bisa menerima kenyataan. Kamu nggak punya kerjaan, pesangon kamu sudah habis, dan dia melamar kerja di GoFood. Hari-hari dia jalani dan itu hari yang sangat berat. Sampai satu ketika kakinya lecet-lecet karena kecelakaan motor. Dia pulang ke rumah, istrinya mengobati kakinya. Lalu anak perempuannya datang. Waktu anak perempuannya datang dia bilang sama istrinya begini, sembunyikan jaket GoFood saya. Jangan sampai nih anak lihat. Dia cuma harus fokus sama sekolahnya. Dia gak perlu tahu penderitaan saya. Saya mau tanya sama saudara. Ada ruginya gak jadi orang yang bersemangat buat keluarga kita sendiri? Ada ruginya enggak? Enggak ada. Ada ruginya enggak jadi suami yang tetap bersemangat di hadapan istri dan anak-anak? Enggak rugi. Ada satu anak di Instagram, dia bikin satu story. Dia bilang dia sedih sekali karena papanya meninggal. Lalu dia cerita begini, ini dia share screenshot WhatsApp. Papanya minta sama dia kirim uang. Nak, bisa kirim uang enggak buat bapak? Bapak besok mau lamar kerja, seadanya aja ya nak. Sebelum anaknya sempat kirim uang dan sebelum bapaknya sempat lamar kerja, bapaknya meninggal. Tapi si anak bilang begini, saya bangga sama bapak saya. Dia tetap semangat untuk cari kerja. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Akan selalu ada minimal satu orang yang menghargai perjuangan saudara. Mungkin di mata pasanganmu engkau udah gak berharga. Kerja apa kamu? Di hadapan pasanganmu udah gak bernilai lagi. Berangkat kerja sungguh-sungguh juga pulang-pulang gak dihargain. Dapat berapa kamu sekarang? Tapi bahkan ada satu orang, setidaknya satu orang yang akan melihat perjuangan kita. Sok gak sia-sia jadi orang yang bergairah dalam hidup. Amin. Sekali waktu anak saya minta Roblox, minta Robux. Karena dia suka main Roblox. Robux itu adalah mata uang yang kita pakai untuk belanja item game. Waktu dia minta uang itu, saya bilang Jubili, itu kalau kamu beli item di game, itu uang habis sia-sia aja. Apalagi kalau tiba-tiba game kamu ke ban, udah hilang. Ya tapi aku mau ini, aku gak mau yang lain. Akhirnya kita tetap mau kasih, saya dengan itu tetap mau kasih sama dia karena itu reward. Tapi saya bilang begini, Jubili, do you know? For every 1 million that we gave to you, I have to work hard for it. Untuk setiap 1 juta yang kami kasih sama kamu, saya harus kerja keras. Mami harus kerja keras. Saya jelasin, saya harus susun bahan khotbah. Sampai berhari-hari merenungkan bahan itu. Saya harus pergi keluar kota. Saya harus pelayanan. Saya harus capek-capek. Saya
Saya harus balik lagi ke rumah. Uang itu saya kasih sama kamu. Oke, Daddy, I understand. Thank you, Daddy. Tapi cuma dikit doang. Minimal dia tahu aja bahwa uang itu gak dapat dengan gampang. Saudara, kalau ada di antara saudara hari ini yang mau menyerah, yang mau kehilangan motivasi, saya mau bilang sama saudara, tidak ada ruginya menjadi orang yang tetap bersemangat dalam Tuhan Yesus. Amin. Karena kalau kita bisa digerakkan, kita bisa dibimbing. Yuk kita lihat kisah Daud dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Ada sebuah peristiwa yang menggambarkan betapa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena kehilangan anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ceritanya begini, saya mau ngedongeng dulu sebentar ya. Daud itu kan prajurit yang hebat, jenderal keren banget. Karena dia membunuh orang Filistin lebih banyak daripada Saul. Saul sebagai raja iri sama dia. Saul bilang begini, kalau orang ini enggak gua matiin gitu kira-kira ya. Orang ini satu saat akan membuat popularitasku jatuh. Jadi Saul mulai upaya untuk membunuh Daud. Dikejarlah Daud dari satu kota ke kota lain, satu wilayah ke wilayah lain. Kan lama-lama orang kalau dikejar-kejar kan capek, bener gak sih? Kayak dikejar-kejar pinjol gitu kan, capek lama-lama kita kan mau lari kemana lagi. Nah Daud kecapean, dia lelah dengan semua pengejaran ini. Tapi dia udah gak bisa tinggal di Israel. Akhirnya dia datang ke Filistin. Dia datang ke Filistin dan dia bilang, kasih saya suaka. Kamu kan orang Israel, kata Raja Filistin. Saya gak bisa tinggal di sana lagi. Karena mereka menghargai Daud, dia prajurit hebat, dikasihlah tempat tinggal namanya Ziklag. Kamu boleh tinggal di situ sama 600 pasukan beserta istri dan anak-anak mereka. Tinggallah mereka di situ wilayah Filistin. Nah orang kalau dikasih tempat tinggal, mereka harus tahu utang budi. Satu saat Filistin mau menyerang Israel. Raja ini bilang sama Daud, bantuin dong. Kok udah ditolongin? Daud bingung, mau bantuin salah. Yang diserang kan bangsanya sendiri. Mau gak bantuin salah, kita mau tinggal di mana. So Daud membawa 600 pasukannya pergi berangkat untuk ke sebuah tempat pertemuan. Ketika dia sampai di sana dengan pasukannya, orang-orang Filistin gak suka sama dia. Raja-raja Filistin ada yang gak suka sama dia dan mereka bilang begini, kami gak mau perang sama dia, nanti jadi mata-mata lagi. Udah suruh pulang aja. Jadi kan disuruh pulang lagi. Seakan-akan kan sia-sia itu ya. Dalam perjalanan pulang saudara, dia lihat asap mengepul, api, mereka berlari, panik mungkin. Sampai di sana, sudah terbakar semua bangunan dan rumah-rumah. Orang-orang laki-laki yang tertinggal mati, orang-orang perempuan muda yang ada di situ diperkosa lalu dibunuh. Dan sisanya anak-anak dan ibu-ibu dan istri-istri dibawa jadi tawanan. Siapa yang nyerang mereka? Bangsa Amalek. Di titik itulah semua rakyat dan pasukan yang ada bilang begini, salah kamu ini. Kamu bawa kami semua pergi meninggalkan tempat ini. Dan ketika kita sampai sana gak ada hasil, kita pulang ke sini, habis kita semua. Salah kamu. Kenapa salah kamu? Kamu pemimpinnya. Kita memang bukan Daud, kita bukan jenderal perang. Tapi kan kita pernah punya pengalaman kepaksa tinggal di rumah orang. Tinggal di rumah mertua mungkin. Ketika kita tinggal di rumah orang, kita ditolong sama orang, muncul konflik. Istri berantem dengan mertua, suami berantem dengan mertua, kita bingung mau gimana. Lalu sebagai suami kita mikir begini, udah kita keluar aja deh, kita tinggal aja deh, udah ngontrak aja deh, antara di mana terserah. Akhirnya kita ngontrak, kita sewa sebuah apartemen, kita bayar uang bulanannya, kita bayar uang tahunan, sampai satu ketika kita nggak punya uang lagi. Di titik itu, anak kita nggak bisa lanjut sekolah, uang sewa apartemen nggak bisa kita bayar, kita terikat dengan hutang piutang. Dan orang mulai bertanya, salah siapa ini? Salah kamu pemimpinnya. Nah Daud tuh dalam kondisi begitu.
Dia tuh serba salah, saya mau gimana ini? Maksudnya yang mau saya tolong duluan siapa? Semua orang mau lempari dia dengan batu. Tetapi pada momen seperti itulah Daud menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Kenapa? Karena minimal satu orang dalam rumah masih punya semangat dalam Tuhan. Masih ada harapan. Amin. Kalau masih ada satu orang dalam rumah yang tetap percaya sama Tuhan, tetap bergairah sama Tuhan, tetap semangat sama Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, masih ada harapan buat rumah itu dan masih ada harapan buat keluarga itu. Because God only needs one man. Istrimu mungkin udah gak peduli, anakmu udah gak peduli, suamimu mungkin udah gak peduli. Tapi kalau masih ada satu orang yang mau percaya sama Tuhan seperti Daud, masih ada harapan. Amin. So Daud pertama dia harus memberi Tuhan mampu menggerakkan hatinya lagi. Karena yang lain udah patah hati semua. Nah ketika dia bisa digerakkan, kita berkata dia bisa dibimbing. Katakan dibimbing. Dalam 1 Samuel 30 ayat 8, Daud mulai bertanya sama Tuhan. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah aku menyusul mereka? Jadi Daud mulai tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus kejar mereka enggak? Mereka bawa istri dan anak-anak kami jadi tawanan. Harta benda kami dibawa sama mereka. Haruskah aku mengejar mereka? Dan kalau harus, mungkinkah aku bisa mengembalikan apa yang hilang? Ini dua pertanyaan penting yang Daud ajukan. Haruskah aku? Dan bisakah aku? Pertanyaan yang sama yang kita punya. Haruskah aku resign dari kerjaanku? Haruskah aku kerja di luar kota, ninggalin istri sama anak? Atau haruskah aku kerja di luar kota jadi TKW, ninggalin suami sama anak? Haruskah aku bercerai? Haruskah aku berpisah dari pria ini, dari perempuan ini? Haruskah aku nggak kuliah dulu dan kerja dulu? Kata harus ini yang Daud dapat. Haruskah aku mengejar mereka? Nah karena Daud sudah lebih dahulu bergairah dalam Tuhan. Dia sudah termotivasi dengan rencana Tuhan. Dia bisa dibimbing. Dia mendapat jawaban untuk kata harus. Mungkin ada di antara saudara sekarang yang seperti Daud, Anda sedang bertanya haruskah aku? Saya sama istri, sama anak dan beberapa rekan, termasuk ada ini Pastor Pohan di belakang nih. Beliau yang jadi, apa sih namanya Pak itu? Pokoknya yang nge-shoot lah ya, Bapak yang nge-shoot. Nah selesai kan kita jalan-jalan nih, di sebelah kanan kiri itu ada orang yang suka baca garis tangan saudara. Ya. Jadi ketika kami lewat, ada sepasang entah suami istri, entah lagi pacaran, pokoknya cowok cewek ganti-gantian minta dibaca garis tangannya sama bapak-bapak yang ada di kota tua. Lalu saya bilang sama anak saya Jubilee, kamu tahu gak kenapa ada orang-orang yang minta petunjuk garis tangan sama orang-orang ini? Karena mereka kehilangan arah. Mereka pengen tahu apa yang sedang terjadi sama mereka, kenapa terjadi sama mereka, dan bagaimana mereka bisa keluar dari kondisi ini. Tapi kamu tahu gak Jubilee, di saat orang membuka jiwanya sama setan, orang gak bisa menutup pintu jiwanya lagi. Kecuali darah Yesus menyucikan dan menutup pintu itu. By the way, saya juga bisa baca garis tangan. Iya loh Pak. Coba di sini ada yang udah huruf M, kalau ada males. Nah, ada M, nah males kan? Enggak saya bercanda ya saudara ya. Tahukah saudara kenapa ada orang-orang yang mencari petunjuk sama dukun, sama orang-orang pintar, sama peramal? Karena mereka perlu bimbingan, mereka perlu arahan, dan mereka perlu sesuatu yang bisa memotivasi mereka dalam kehidupan. Kita nggak perlu cari itu, kita punya Roh Kudus dalam diri setiap kita. Amin. Katakan sama-sama dengan saya punya Roh Kudus. Nah, kalau orang tua zaman dulu usia saya, apalagi usia Pak Haryanto, kan Pak Haryanto lebih tua dari saya kan ya Pak? Nah, jadi orang-orang tua seperti kami ini dulu kental dengan namanya okultisme. Dukun, peramal,
Kalau anak muda zaman sekarang udah gak mau ke dukun, mereka ke ChatGPT. ChatGPT adalah dukun kamu. ChatGPT adalah okultisme kamu. Semua masalah hidup kamu tanya sama ChatGPT, dia bisa jawab. Kamu gak perlu Tuhan untuk bertanya lagi. ChatGPT adalah dukun kamu di masa sekarang. Kamu bisa ngata-ngatain orang lain, orang tua, "Pah, jangan ke dukun, Pah, udah nggak zaman." Iya, kamu juga ke dukun, anak muda. Kamu pergi ke ChatGPT setiap kali kamu perlu masalah, kamu perlu solusi buat masalah kamu. You are just the same as your father and mother. ChatGPT itu pakai aja untuk sumber informasi. Kalau hikmat nanya sama Roh Kudus. Amin. Amin. Kalau perlu hikmat, tanya sama Tuhan. So Daud bilang, haruskah aku pindah kerja, resign, cari kerja baru, rintis pekerjaan, menikah, menikahi dia, meninggalkan dia, putus sama dia. Haruskah aku? Nah jawaban ini dia dapat ketika dia dibimbing Roh Kudus. Ketika dia bisa dibimbing, dia bisa diarahkan. Coba kita lihat 1 Samuel 30 ayat 8. Ayat selanjutnya berkata begini, dan firman Tuhan kepada Daud, kejar. So dia dapat jawabannya, pertanyaan, dia harus kejar, dia harus kejar. Lalu dia dapat janjinya, sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Tuhan kasih janji. Nah ini jalan hidup kamu, resign. Aku akan memberkati kamu lebih besar dari ini. Tapi dia dapat kepastian itu setelah dia memberi dirinya dipimpin Roh Kudus. Saya percaya di tahun ini akan ada banyak di antara kita yang menemukan jawaban untuk setiap pertanyaan hidup kita. Amin. Karena kita anak-anak Allah dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang jadi gini lah saudara. Kenapa ada orang-orang yang gak bisa dipimpin Roh Kudus? Dalam Roma 8 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus. Karena Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kata penghukuman atau penghakiman itu punya pengertian pertama adalah begini. Tuhan murka dan marah sama kamu. Tuhan kecewa sama kamu. Tuhan sudah menolak kamu. Kamu tahu? You are a failure. Kamu tuh orang gagal di mata Tuhan. Itu arti dari murka. Itu arti dari penghukuman. Tapi coba kita baca ayatnya. Demikianlah sekarang tidak ada apa? Tidak ada apa? Berarti Tuhan gak ngomong gitu sama kita. Waktu kita gagal, waktu kita buat kesalahan, waktu pernikahan kita berantakan, waktu bisnis kita kolaps, waktu anak-anak kita sepertinya menjadi liar karena di luar pengawasan kita, waktu tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, kita di PHK, kita pernah penyakit yang parah, ternyata Tuhan tidak memiliki pemikiran begitu tentang kita. Tidak ada penghukuman. Amin. Amin. Tuhan tidak menolak kita. Dia tidak membenci kita. Dia tidak membuang kita. Kenapa? Karena kita anak-anak Allah. Tidak ada penghukuman buat orang yang dalam Yesus. Ada seorang perempuan kedapatan berzinah dibawa ke kerumunan. Lalu orang-orang mau lempari dia dengan batu. Yesus bilang begini, kalau ada di antara kalian yang belum pernah berbuat dosa, lempar batu duluan. Ya satu persatu pasti mundur, berhubung semua pernah berbuat dosa. Lalu Yesus bilang sama perempuan ini, hey, ada gak yang menghukum kamu? Gak ada Tuhan. Kalau begitu aku pun tidak. Pergi and have a new life. Have a new season. Dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara tuh perkataan itu loh yang harus kita dengar. Bahwa aku pun tidak menghukum kamu. Amin. Saya merasa dalam pernikahan kita bisa buat salah. Dan kadang kalimat yang ingin kita dengar dari pasanganku cuma begini loh. Aku gak menghukum kamu. Senang dengarnya pasti apa ya?
Kalau kita berbuat salah terus tiba-tiba pasangan kita bilang, it's okay, aku gak ngehukum kamu. Itu kayaknya tuh belum. Ketika kita sebagai anak, orang tua kita pengen sekolahkan kita tinggi-tinggi jadi dokter. Ternyata kita tiba-tiba gak jadi dokter, kita jadi pesakitannya malah. Kita dengar orang tua bilang, gak apa-apa nak, gak apa-apa. Kayaknya senang banget. Nah, dengarkan Tuhan bicara sama kita hari ini. Aku tidak menghukum kamu. Kamu berharga, kamu istimewa. Aku tetap percaya kepada rencanaku dalam hidupmu. Dan aku akan tetap mengerjakan segala yang sudah aku rancang bagi kamu. Amin. Saya ingat sebelum saya selesai dalam tempo 1 menit. Saya ingat ketika saya ulang tahun yang ke 40 apa 14 ya. Kayaknya 40 lebih masuk akal ya. Oke. Saya ulang tahun 40 apa 41 saya lupa. Waktu itu saya dengerin satu lagu. Naikin satu nada boleh? Saya lupa itu nada apa. Ada satu lagu yang buat saya nangis berkali-kali ketika dengar lagu ini. God, don't give up on me yet. I know I'm not your best bet, but I'm trying. Don't leave me here alone. God, don't give up on me yet. I know I'm not your best bet, but I'm trying. Don't leave me here alone. You know I've come so far and have so far to go. Ya lagunya bilang begini, Tuhan, jangan cerah sama saya. Jangan cerah sama saya. Saya mungkin bukan pilihan terbaik Tuhan. I am not your best bet. Kalau Tuhan disuruh milih satu pria dari semua yang ada di dunia ini, yang anak Tuhan, saya mungkin gak masuk di Tuhan. Kalau Tuhan lagi cari hamba Tuhan yang paling diurapi, paling hebat, paling dahsyat, paling diberkati, paling sukses, saya gak akan masuk hitungan. But I pray that you never give up on me. Kau gak pernah menyerah sama aku. God, don't give up on me, yeah. I know I'm not your best bet, but I'm trying. Don't leave me here alone. Tuhan, aku bukan pilihan terbaikmu. Jangan menyerah sama aku. Jangan pernah meninggalkan aku. Hari ini saya punya pesan buat saudara semua. Kita mungkin loh ya, saya nggak tahu karena Tuhan tuh nggak pernah banding-bandingin orang, beda-bedain orang. Tapi kita mungkin merasa bahwa kita bukan pilihan pertama Tuhan. Somebody better than us ada di luar sana. Yang lebih sukses dari kita ada di luar sana. Lebih kaya dari kita ada di luar sana. Yang lebih berhasil didik anak dari kita ada di luar sana. Yang anak-anaknya jadi kebanggaan ada di luar sana. Yang lebih diurapi dari saudara ada di luar sana. Yang sukses dalam karir ada di luar sana. Kita mungkin bukan pilihan pertama. Tapi kita bisa berdoa begini. Don't give up on me. Hari ini izinkan Roh Kudus berkata kepada kita semua. Pertama, tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghakiman. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi rasa bersalah yang memenjara. Tuhan gak mau kita hidup dalam hukuman. Tuhan mau kita hidup dalam kasih karunia. You deserve to have a life. No matter how broken you are. Anda layak memiliki kehidupan dalam Yesus. Amin. Amin. Sama seperti Daud. Ketika dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia berlari dengan kencang. Dia memimpin pasukan yang masih mau berperang dengan dia. Tuhan berkata, kamu akan datang. Kamu akan mengalahkan mereka. Dan kamu akan memulihkan apa yang hilang.
overtake, occupy. Saya percaya dalam hidup ini akan ada hal-hal yang Tuhan pulihkan dalam hidup kita. Amin. Mungkin gak semua yang hilang pulih. Tapi hal-hal yang penting, hal-hal yang berharga, hal-hal yang istimewa, Tuhan mau pulihkan semua itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang baik. Alasan kenapa dia gak menghukum kita lagi adalah karena dia sudah mati di kayu salib untuk menanggung semua hukuman itu. Dia sudah mati di kayu salib supaya kita bisa punya kehidupan, harapan. Dia sudah mengampuni dan menebus dosa kita, dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa yang mungkin akan kita buat di masa yang akan datang. Tuhan sudah mengampuni semua itu. Amin. Lalu arahkan hatimu pada Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari. Orang di tempat ini yang mengucapkan doa yang sederhana ini. God, don't give up on me. Don't leave me here alone. Jangan menyerah sama aku Tuhan. Ya walaupun kita tahu Tuhan gak akan pernah menyerah sama kita, tapi jujurlah dengan hatimu sendiri. Karena ada antara saudara hari ini yang berpikiran untuk menyerah dengan mimpi, menyerah dengan harapan, menyerah dengan janji. Tuhan mau berkata kepada kita hari ini, Nak, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, aku ada. Nah, jangan tawar hati akan apa yang kau lalui. Aku ada, aku ada bagimu, aku ada bagimu. Jangan menyerah,
Hari ini saudaraku yang terkasih, terima kemerdekaan yang sudah disediakan Yesus bagi saudara dan saya. Jangan biarkan rasa bersalah memenjara engkau. Karena setiap orang, bahkan anak Tuhan masih bisa buat kesalahan. Baik disengaja ataupun tidak. Tapi kalau hati kita sungguh-sungguh mau datang sama Tuhan, tidak ada penghukuman. Jangan biarkan hati nuranimu menuduh engkau. Sebab Allah lebih mengerti engkau daripada hatimu sendiri. Jangan lagi merasa malu. Sehingga rasa malu itu mengikat identitasmu. Rasa malu itu membuat engkau tidak lagi punya gairah dan semangat dalam hidup. Karena Yesus pun sudah menanggung setiap rasa malu itu di kayu salib. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman buat setiap orang yang ada dalam Yesus. Sebab Roh Kudus yang memberi hidup itu telah memerdekakan engkau. Katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena tidak menghakimi aku. Terima kasih karena tidak menghukum aku. Terima kasih karena memberikanku kesempatan dan awal yang baru. Buat beberapa di antara saudara ini musim yang baru buat engkau, jalani hidupmu. Minta Roh Kudus memimpin, minta Roh Kudus membimbing, minta Roh Kudus mengarahkan. Kalau ada di antara saudara yang sekarang sedang kebingungan arah, percayalah. Dia tidak meninggalkan saudara. Dia menyertai kita semua. Dan itu hari ini kalau saudara tidak keberatan, mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi ke sorga. Angkat wajahmu dan pandang wajah Bapa yang baik itu. Dan izinkan kasih karunia-Nya hari ini mengalir di tengah-tengah kita. Katakan kepada Tuhan, ini waktumu Tuhan. Ini waktuku. This is my